Sebelum memulai video, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Gloria Angelina Liberty, NIM 201041713132. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan tugas UTS mata kuliah Manajemen Pemasaran 1 dengan dosen pengampu Bapak Adi Mursalim. Manajemen pemasaran adalah suatu usaha merencanakan, mengimplementasikan, yang terdiri dari mengorganisasikan, mengarahkan dan mengkoordinir, serta mengawasi atau mengendalikan kegiatan pemasaran dalam suatu organisasi, agar tercapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Manajemen pemasaran penting untuk memenuhi persaingan yang semakin ketat, dan kebutuhan akan metode distribusi yang lebih baik untuk mengurangi biaya dan meningkatkan keuntungan. Manajemen pemasaran saat ini adalah fungsi terpenting dalam perusahaan komersial maupun bisnis. 10 hal atau produk yang bisa dipasarkan. Yang pertama, barang atau produk. Contohnya seperti produk elektronik, seperti mobil, TV, handphone, lemari es, dan masih banyak produk lainnya. Yang kedua, jasa servis. Jasa atau servis akibat pertumbuhan ekonomi semakin maju, meningkatnya produksi jasa seperti perusahaan penerbangan, hotel, transportasi, pendidikan, bahkan jasa-jasa tenaga kerja profesional seperti akuntan dan konsultan. Yang ketiga, kegiatan atau events. Para pemasar mempromosikan acara khusus yang terkait dengan waktu bersejarah seperti olimpiade, ulang tahun perusahaan, pameran dagang, dan pementasan seni. Yang keempat, pengalaman atau experience. Dengan menggabungkan beberapa jasa dan barang, perusahaan dapat menciptakan, meragakan, dan memasarkan pengalaman. Contohnya, Walt Disney World Magic Kingdom merupakan pemasaran pengalaman di mana pelanggan mengunjungi kerajaan dongeng, rumah hantu, dan kapal bajak laut. Yang kelima yaitu orang atau person. Contohnya pemasaran selebriti. Sebagian bintang saat ini memiliki seorang manajer yang mengatur kerjasama dengan agen kehumasan atau PR yang mempromosikan artis yang dinaunginya. Yang keenam, tempat atau place. Tempat, kota, negara bagian, wilayah, dan bangsa bersaing aktif untuk menarik para turis. Pabrik dan kantor pusat perusahaan. Yang ketujuh, properti adalah hak kepemilikan tidak berwujud baik berupa benda nyata atau real estate maupun finansial yang biasa disebut dengan saham dan obligasi. Yang kedelapan, organisasi. Organisasi secara aktif membangun untuk citra yang kuat dan menyenangkan dalam masyarakat dan sasaran. Universitas, museum, dan organisasi pertunjukan menggunakan pemasaran untuk menaikkan citra publik, untuk mendapatkan audiens dan dana. Yang kesembilan, informasi dapat diproduksi dan dipasarkan sebagai produk. Contohnya, ensiklopedia. Yang kesepuluh, ide. Ide atau produk dan jasa menjadi wadah untuk menyampaikan ide atau manfaat. Pemasaran holistik menurut Kotler dan Keller merupakan konsep yang didasarkan pada pengembangan, perencanaan, dan implementasi program pemasaran yang mengakui keluasaan dan interdependensi mereka. Langkah-langkah analisis value. Yang pertama, identifikasi atribut-atribut dan manfaat-manfaat yang akan dipertimbangkan konsumen dalam produk atau jasa. Yang kedua, secara kuantitatif, berilah ranking tingkat kepentingan pada setiap atribut dan manfaat yang disebutkan oleh konsumen tersebut. Yang ketiga, lakukanlah evaluasi terhadap kinerja produk perusahaan dan bandingkan dengan kinerja produk kompetitor berdasarkan atribut dan manfaat yang dipentingkan konsumen sesuai ranking tingkat kepentingannya. Yang keempat, melakukan evaluasi terhadap segmen tertentu, terkait penilaian segmen ini terhadap kinerja produk perusahaan dan kompetitor pada setiap akibat, atribut, dan manfaat penting. Yang kelima, lakukanlah monitoring nilai yang dirasakan pelanggan secara periodik, karena nilai yang dirasakan pelanggan bersifat dinamis yang bisa berubah setiap saat. Nomor selanjutnya, ya saya setuju karena secara teori menurut
Philip Kotler dan Kevin Landkeller mengatakan bahwa kepuasan konsumen adalah perasaan senang atau kecewa yang muncul setelah membandingkan kinerja produk yang diharapkan. Jika kinerja sama dengan harapan, maka konsumen akan merasa puas. Jika kinerja berada di atas harapan, maka konsumen akan merasa bahagia. Menurut Philip Kotler, 1994, pertama, metode keluhan dan saran. Media yang digunakan untuk metode ini meliputi kotak saran yang diletakkan di tempat strategis, saluran telepon khusus, dan sebagainya. Metode ini cenderung pasif sehingga sulit mendapatkan gambaran lengkap kepuasan dan ketidakpuasan pelanggan. Kedua, metode survei kepuasan pelanggan. Perusahaan yang responsif dengan mengadakan survei berkala, yaitu mengirimkan daftar pertanyaan atau menelepon acak dari pelanggan untuk mengetahui perasaan mereka terhadap kinerja perusahaan. Yang ketiga, metode pelanggan bayaran atau gossiping. Metode ini dilaksanakan dengan memperkerjakan gossiping untuk berperan sebagai pelanggan potensial produk, perusahaan, dan pesaing. Lalu gossiper menyampaikan temuannya mengenai kekuatan dan kelemahan produk perusahaan pesaing sesuai dengan pengalaman mereka dalam pembelian produk tersebut. 4. Analisa pelanggan yang beralih. Pihak perusahaan berusaha menghubungi para pelanggan yang sudah berhenti menjadi pelanggan dan beralih ke perusahaan lain untuk memperoleh informasi dalam pengambilan kebijakan selanjutnya untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Tahapan CPA menurut Mowen. Pertama, mengidentifikasi konsumen, mengelompokkan konsumen berdasarkan selera, usia, tingkat sosial, cara pendistribusian berdasarkan kebutuhan konsumen, referensi, pendapatan, dan lain-lain. Kedua, menghitung customer revenue dan customer cost. Customer revenue adalah pendapatan yang diperoleh perusahaan dalam melakukan usahanya, yang ditentukan faktor jumlah pembelian konsumen akan produk, pembelian diskon konsumen, dan sales returns allowance. Customer cost adalah biaya yang dibebankan pada konsumen saat mengkonsumsi produk. Yang ketiga, menganalisa konsumen, menguntungkan perusahaan dan kurang menguntungkan perusahaan. Perusahaan harus menganalisa dahulu jumlah margin yang akan diperoleh perusahaan dengan mengurangi pendapatan yang diperoleh perusahaan dari masing-masing konsumen dan biaya yang dikeluarkan untuk melayani masing-masing konsumen. Berdasarkan link yang dibagikan pembicara video tersebut, yaitu Dr. Ahmad Ikhwan Setiawan. Beliau merupakan dosen dari Universitas 11 Maret Jawa Tengah. Dari video tersebut, manajemen pemasaran adalah serangkaian proses analisis, perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pertukaran produk atau jasa antar pelaku bisnis dalam mencapai target perusahaan secara efektif dan efisien. Urutan pertukarannya dari pemasok, kemudian kepada pengecer atau reseller, baru kepada pembeli. Sejarah manajemen pemasaran dimulai dari barter pada tahun 1800, kemudian berkembang ke masa revolusi industri tahun 1900, masuk ke masa imperialis atau memperluas pasar, kemudian berkembang lebih pesat ke masa globalisasi pada tahun 1970 dan teknologi internet pada tahun 2000 sampai sekarang. Pentingnya manajemen pemasaran: yang pertama, menyampaikan produk kepada konsumen. Yang kedua, mendukung produksi perusahaan sehingga sampai kepada konsumen dengan baik. Yang ketiga, memahami kebutuhan konsumen. Kemudian yang terakhir, merealisasikan kebutuhan yang diperlukan perusahaan. Kemudian ada istilah digital marketing, yaitu suatu kegiatan pemasaran atau promosi suatu brand atau produk dengan menggunakan internet. Tujuannya untuk menarik konsumen dan calon konsumen secara cepat.